5 menit. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Setiadi. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Christian dan juga Bapak-Bapak sekalian. Saya senang untuk pertama kalinya ada di acara ini. Serba pertama kali karena saya juga sedang akan bersaksi tentang pertama kalinya saya ikut Airline Div, di mana Pak Dani Mande mengundang saya untuk ikut acara Airline Live. Waktu itu ke Pekalongan. Jadi saya pikir ini apa, ya sudah saya ikut saja. Saya percaya bahwa Full Gospel tidak hanya akan jalan-jalan saja, tapi ada sesuatu yang dikerjakan. Dan saya juga percaya saya pasti akan diberkati, meskipun saya tidak tahu berkatnya nanti seperti apa. Eh, karena saya belum terlalu lama ikut di dalam Full Gospel ini, ya baru memasuki tahun keempat saya ikut, dan untuk pertama kalinya tahun lalu saya ikut untuk di Pekalongan. Eh, Ternyata di sana kita ingin, kata kata Pak Dani, kita mau apa membakar, menyemangati kembali chapter yang pernah berjaya di Pekalongan, tapi sekarang sudah tinggal presidennya sendiri gitu katanya. Oke, kemudian saya berpikir apa yang bisa saya bagi, saya tidak punya persiapan apa-apa, tapi saya nempel aja pada senior-senior yang begitu bersemangat. Ya saya yakin, nanti saya juga akan ketularan semangat, saya pikir begitu. Tapi ya, sampai di sana saya melihat bagaimana orang-orang di sana sebenarnya, FGB Men yang cukup sukses gitu ya. Tapi kemudian, eee, jalan ceritanya, begitu sulit mengumpulkan mereka gitu. Entah apa yang terjadi, tapi, satu hal bahwa presidennya tidak pernah kehilangan semangat, dan itu mungkin hati Tuhan ada di sana sehingga, bersama presidennya kita, apa, bersehati untuk membuat pertemuan atau meeting malam itu begitu spesial karena untuk pertama kalinya diadakan lagi gitu setelah sekian lama vakum. Tapi tantangannya adalah hujan begitu deras, justru setengah jam sebelum acara dimulai, dan itu membuat restoran yang sudah di booking eh, apa eh, sepi aja gitu, tinggal presiden, kemudian ujuk-ujuk datang pemusiknya, dan dengan kami satu tim Jakarta gitu. Waduh, akhirnya kami mengambil langkah iman, kita berdoa. Kita keluar, rekan-rekan Jakarta berdoa, bersehati, meminta belas kasihan Tuhan supaya hujan ini jangan jadi penghalang. Karena dengan adanya hujan ini mereka bisa beralasan. Sementara nggak hujan aja nggak datang gitu, apalagi hujan. Kita berdoa sungguh-sungguh, dan kemudian ajaibnya adalah hujan seketika itu juga berhenti. Yang deras itu tiba-tiba lep, hilang. Gerimis pun tidak. Kami terus berdoa dan kami percaya ini jawaban Tuhan untuk membuka jalan teman-teman boleh datang. 20 menit kemudian mulai berdatangan, dan puji Tuhan, eee berapa meja waktu itu ya, ada sekitar 5-6 meja, penuh gitu ya. Wah, kami juga jadi bersemangat. Kami melayani teman-teman Pekalongan dengan sukacita yang besar, dan saya sendiri merasakan cukup merinding bahwa Tuhan benar-benar hadir, Tuhan benar-benar ada, dan Dia nyata menjawab doa dan permohonan kita. Persis seperti 1 Korintus 2, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, nggak ada di dalam hati. Oh, mana pernah saya berpikir bahwa hujan begitu deras bisa karena keinginan kita kemudian bisa kita hentikan.
Itu nggak pernah ada dalam hati saya bahwa hal itu akan terjadi. Tapi hari itu menjadi mungkin, dan itu adalah kesaksian pribadi saya, luar biasa. Eh, Dikatakan bahwa semua itu disediakan Allah untuk anak-anak yang mengasihi Dia. Amin, saya bilang, Tuhan benar aku mengasihi Engkau. Kalau Engkau mendengar doaku seperti ini, aku janji akan lebih mengasihi Engkau, mengasihi chapter-chapter lain, mau berdoa buat mereka. Dan saya yakin, kalau chapter sudah dilahirkan, tidak akan mungkin bisa hilang begitu saja tanpa kehendak Tuhan. Maka saya percaya Airline Live ini kopasisnya Tuhan, ayo terus menyala karena banyak chapter, banyak jiwa-jiwa, orang-orang kaum profesional perlu dimenangkan. Dan bersama-sama kita akan merasakan bahwa Tuhan menyertai kita, Dia hadir bersama-sama kita untuk menghidupkan apa yang lemah. Itu pengalaman saya dan puji Tuhan itu sungguh memberkati saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Setiadi. Jadi yang di Pekalongan itu sebelumnya nggak ada chapter ya Pak? Atau gimana Pak waktu itu Pak? Sudah ada Pak chapternya. Udah Eh, ada. Ya, sudah ada dan bukan orang baru lagi gitu, tapi eh, pergantian pengurus dan kemudian apa ya pergumulan pengurus lah sehingga apa menjadi surut gitu kan. Ya, Iya. dan sempat hilang sama sekali tidak ada aktivitasnya gitu. Nah, itu yang saya tahu, Pak. Oh, lebih detail lagi mungkin Pak Dani akan lebih tahu karena kemudian saya yang berkat yang saya dapat adalah luar biasa Tuhan memanggil itu ya terlihat bahwa bukan bukan orang-orang baru kenal tapi kan sudah seperti sahabat lama yang ngumpul lagi gitu. Sahabat Iya, lama yang iya, ngumpul iya. lagi dan kangen dan ingin bersama-sama berfellowship itu Pak. Oke, 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 oke. Dan Hmm. jadi ini ada yang tahu nggak sejarahnya Pekalongan? Mungkin Pak Dani Mande bisa. Ini kan sesuai tema ya. Why Airlift and Land Lift gitu. Mengapa kita mesti melakukan Airlift and Land Lift? Tujuannya apa? Bagi 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 daerah tujuan atau regional tujuan dan juga bagi kita sendiri gitu. Kalau Pak Setiadi tadi bilang dia merasakan karya Tuhan dan semakin berapi-api melayani di wadah ini ya Pak ya. Pak Setiadi Benar, Pak. field rep Amin. ya Pak sekarang Pak ya. Saya full rep, Pak. Oke, Iya. berarti setelah setelah Airly Landif biasanya jadi Ardi itu katanya kok Ayung gitu. Bener ya Pak ya? Nggak berani saya, Pak. Oke, Pak Denny mau menambahin sesuatu Pak Denny? Iya, mungkin saya Ya. tambahkan, saya koreksi sedikit. Pak Setiadi itu bukan di Pekalongan tapi di Purwokerto ya. Oh Itu di Purwokerto, oke. Purwokerto, Ya. ya kita melayani di sana dan itu apa yang disampaikan sudah disaksikan oleh Pak Setiadi itu betul. Jadi memang uh, mereka terbakar juga dengan kita datang ke sana dan ini ada permintaan lagi berikutnya mereka untuk supaya kita bisa melayani Purwokerto lagi dengan apa Gombong ya, Gombong daerah sekitarnya dan di Tuhan setelah kedatangan kita itu chapter-chapter di sana mulai berkembang ya ada pertumbuhan chapter. Jadi itu memang uh, airlift itu bagaimana kita membangkitkan chapter-chapter yang lemah ya chapter-chapter yang sudah suam-suam kuku kembali semangat. Itu mungkin saya bisa tambahkan. Iya, Oke. ada dua, dua, dua tempat yang kita kunjungi, Pekalongan dan Purwokerto. Mohon maaf, saya salah menyebut salah satunya. Ya, dan mungkin saya tambahkan yang di Pekalongan itu paginya, ya mungkin Bro saya jadi ingat, kita melayani ada tiga pasang, dan mereka minta dilayani dan kita lagi siap-siap untuk ke Purwokerto. Paginya, ya kita lagi breakfast, tiba-tiba kita didatangi oleh tiga pasang suami istri, dan yang waktu itu mereka nggak datang di acara malamnya, dan kita layani, dan mereka ngalamin jamahan Tuhan dan terjadi manifestasi dan mereka uh, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi itu yang luar biasa saya lihat pada waktu kita kunjungan Airlift Tuhan sudah mempersiapkan ya orang-orang baru yang
dua jiwa baru yang bisa kita layani. Ya, pemulihan hubungan keluarga suami istri waktu itu Iya, keadaannya. ya 3 pasang ya, ingat ya, Bro Setiadi. Iya, benar. Luar Ya, biasa. Ya, ya, ini jadi yang ikut di Zoom ini udah pengen airlift landlift ini. Kapan lagi kita mau berangkat airlift landlift gitu. Selanjutnya silakan Pak Sandy. Oke, thank you, guys. Ya, kita akan masuk di dalam pesaksi yang kedua yang akan menyampaikan mengapa, why is the reason, apa alasan intinya yang harus di mana harus land lift itu dilakukan. Kita akan mengundang Pak Jance Tanjaya dari FGB Banten untuk menyampaikannya. Durasi adalah 5 menit. Silakan Pak Jance. Siap. Selamat malam semua orang-orang terbahagia di dunia. Haleluya. Izin, salam kenal, saya Yance, panggil Ayong, saya dari Banten. Puji Tuhan, saya baru sekali ini nih ikut Zoom ini. Juga mohon maaf, saya sambil di jalan ya. Iya, saya bersyukur, saya sangat sukacita. Ikut airlift itu juga baru sekali tuh, diajak sama senior saya tuh Pak Denny Mandey, diajak ke Sumatera. Dalam pelayanan itu, puji Tuhan kita memenangkan beberapa jiwa untuk Tuhan. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 jiwa. Salah satunya ada bandar narkoba. Saya percaya satu orang bertobat itu malaikat di surga bersorak-sorai. Apalagi 4 orang gitu ya, puji Tuhan. Saya sangat sukacita. Nah, dalam airlift ini juga kenapa harus dilakukan ya? Sebenarnya saya tinggalin kesibukan saya. Saya ada pekerjaan cukup 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 adalah kerjaan-kerjaan saya tinggalin sampai saya sekamar sama Pak Denny Mande itu jam 1 aja saya masih kontek-kontekan di lapangan. Puji Tuhan, selama saya airlift itu pun pekerjaan saya meskipun saya tinggalin itu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa menopang kerjaan saya dan saat mau pergi pun sebenarnya banyak masalah. Masalahnya salah satunya adalah ya teman-teman kita juga senior-senior kita Pak Rudiap kena apa tuh stroke ya Pak Yohan kena sama Pak Hardi gimana, terus Pak Denny Mandi pun istrinya jatuh ya. Nah saya sebelum pergi mohon maaf ya, BAB-nya itu apa tuh keluar darah segar terus. Saya nggak ada wasir, nggak ada. Tapi sebelum pergi hampir seminggu itu darahnya keluar kayak seperti kencing gitu loh, mancur darah segar seminggu sebelum pergi. Jadi banyak sekali tantangan gitu ya. Ini pergi enggak. Ya sepertinya kita mau memenangkan jiwa untuk Tuhan, banyak yang ini ya mau menghalangi ya, mungkin penguasa-penguasa di udara atau gimana ya. Jadi kita pun harus berjaga-jaga, mesti siap-siap juga. Nah, saat pergi sampai di Sumatera pun saya masih keluar darah gitu kalau buang air besar. Saya kan rutin kalau buang air besar nggak tunda tiap pagi. Jadi darahnya buncit terus. Tapi setelah di sana di kita kita pelayanan apa tuh ya, itu saya pulang sampai saat ini nggak ada keluar lagi. Itu saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Jadi ya saya sangat bersuka cita. Juga saya mau ikut lagi nih kayaknya nih bulan depan nih airlift lagi nih. Itu sih saya sangat-sangat bersyukurlah. Pelayanan adalah suatu kehormatan dalam bidang apapun. Tapi lewat airlift saya banyak diberkati juga lewat kesaksian. Mungkin itu aja kali ya dari saya. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Yance.
Waktu itu ke Medan ya Pak, atau kemana Sumateranya Pak? Siap Pak, ke Medan Pak, izin. Sama Pak Hardi, sama Pak Denny Mande, sama Pak Yohanes Nayawan. Sama satu lagi siapa tuh yang telat berangkat tuh, itu pun ada masalah juga tuh. Waduh, luar biasa. Lanjut Pak. Iya, 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 iya. Jadi ternyata banyak kesaksian ketika kita berangkat land lift atau airlift ya. Kalau ke Medan pasti airlift itu ya, naik Iya, pesawat. Erlif. Iya, oke, oke, oke. Makan Iya, durian bang, kalau ke Medan. makan dulu. Makan durian ucok. Iya, iya, iya. Siap. Terima kasih Pak Yanja dan Iya, sama-sama. Pak Aru gimana Pak Aru? Ya, satu yang saya dapat bahwa ketika kita melakukan pelayanan, Tuhan tidak mengatakan semua baik-baik. Ya, salah satunya tadi Pak Yance tadi bahwa sepertinya banyak halangan. Ya, memang kita sadar bahwa iblis juga banyak cara dia untuk membuat kita sebenarnya, saya nggak mau pergi lagi. Tapi yang menguatkan bahwa Pak Yance bilang, saya akan pergi lagi, itu puji Tuhan. Ya, sebagai pria-pria yang telah dipulihkan, yang telah ditolong, pasti kita tahu bahwa itu kita akan alami. Dan tidak juga semua mengalami. Kalau ada yang mengalami itu anugerah buat dia. Karena dia diberikan kekuatan untuk bisa bersyukur dan menjalankan misi, visi yang Tuhan berikan. Itu aja loh, Chris. Ya, oke. Ya. Kita akan masuk ke materi dan sebelumnya kita nyanyikan satu lagu. Dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, ku paksakan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membentukku, sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagimu. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sebab jalanmu indah, sungguh tak terselami, ku mengikuti rencanamu. Namun satu yang aku tahu, Tuhan, masa depan indah bersamamu. Aku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Hanya Yesus yang menjamin hidupku. Ya, baik. Terima kasih Pak Effendi. Hanya Yesus yang menjamin hidupku. Untuk pembicara utama pada malam hari ini siapa Pak Aru ya? Kayaknya saya kenal deh. Ya, pemateri kita malam ini Bapak Tek Kuat, RVP Departemen Banten. Ya, sekali lagi dia akan membagikan kepada kita materi Why Must Be a Live Land Live. Dan waktu kami persilakan Pak Tek Kuat. Oke, terima kasih Bro Aro, Bro Christian, terima kasih Ko Ayung yang telah memberikan kesempatan. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu kamu, itu saya, itu kita semua. Kita semua. Ya.
Malam hari ini saya diminta untuk membagikan materi ini. Mengapa program Airlift and Landlift ini sangat penting buat FGB Men? Karena dalam program ini ya kita sedang menjalankan amanat agung di dunia marketplace. Nah, dalam kegerakan Gospel Businessman Fellowship Internasional, istilah Airlift dan Landlift bukanlah sekedar program, bukanlah sekedar program kunjungan biasa, tetapi ini adalah program urat nadi pelayanan yang sangat krusial bagi pertumbuhan, konsolidasi, dan perluasan jangkauan persekutuan di berbagai wilayah melalui pemahaman kita kunjungi ke sana, kita membagi berkat, dan kita juga bisa diberkati. Ini adalah perwujudan nyata amanat agung. Pada hakikatnya, Airlift dan Landlift adalah metode konkret yang digunakan oleh persekutuan untuk memenuhi amanat agung yang tertulis di Matius 28 ayat 19. Saya bacakan. Pergilah ke seluruh penjuru dunia dan jadikanlah semua bangsaku. Nah, program inilah yang menggerakkan para pebisnis, para profesional, pria untuk keluar dari zona nyaman kita. Untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di daerah-daerah lain. Kalau kita belajar dari akar sejarah FGB MFI ini, akar sejarahnya dari definisi Airlift Landlift, ini merujuk pada sistem. Jadi Airlift adalah merujuk pada sistem mengangkut, kita pergi menggunakan pesawat. Dan kalau kita bicara dengan Landlift, kita pergi ke tujuan itu dengan menggunakan kendaraan. Nah, jadi contoh saya kemarin sama Bro Dedi Monday, kita waktu ada di Salatiga, kami sangat bersuka cita. Kenapa? Karena ada satu jiwa baru yang pertama kali datang ke member meeting di Salatiga. Dan jiwa baru itu juga dari saudara sepupu kita. Setelah acara, saya dan Bro Dedi Monday sejak bincang-bincang dengan dia. Yang membuat kami suka cita, dia berkata begini. Nah, ini yang saya suka. Artinya apa? Artinya kita hanya bicara tentang kesaksian-kesaksian real yang nyata. Ini yang menguatkan saya, dia bilang. Dan singkat cerita, kita doakan di dalam nama Yesus. Dan dia mau kita doakan. Nah, inilah yang menjadi satu kekuatan kita, semangat kita. Waktu kita pergi ke daerah-daerah, kita bisa memenangkan satu jiwa. Itu ya, perasaan capek kita, perasaan lelah kita, itu hilang seketika. Karena apa? Karena kita pergi. Bukannya nama kita yang pintar, yang hebat, tapi nama Tuhan yang kita memuliakan. Kita muliakan nama Tuhan di mana kita berada. Sehingga jiwa satu orang bertobat. Dan waktu kita di Pekalongan, juga sama. Waktu kita makan pagi, Pak Budiono ada ngundang berapa teman kawan-kawannya. Dan di antara mereka juga ada saudara sepupu kita. Dan kita juga mulai men-sharingkan tentang kesaksian. Kita kasih majalah Voice kepada mereka. Dan mereka sangat-sangat bersuka cita. Nah, ini saya bilang kembali lagi, waktu sebelum berangkat kita ke Landlift, kebiasaan kami di Banten, itu akan kami dukung setiap hari di dalam doa. Di dalam pokok-pokok doa, itu selalu kita dukung. Kenapa? Karena kita tahu, peperangan kita pergi ke sana bukan melawan darah dan daging. 'Tetapi kita melawan penguasa-penguasa di udara. Jadi kita harus
menangkan dulu penguasa-penguasa di udara. Itu kalau kita berkunjung ke sana. Nah, lagi instrumen penguatan atau adopsi chapter-chapter yang lemah. Tidak semua chapter yang kita kunjungin itu kuat. Tapi kita harus pilih-pilih chapter yang lemah lah, itu yang harus kita berbagi kepada mereka apinya. Karena apa? Disinilah Landleaf dan Airleaf memegang peranan strategis untuk membangkitkan, mendoping, memberikan api kepada semua chapter-chapter lemah yang tempatnya kita kunjungin semua. Makanya itu kita harus dukung di regional kita masing-masing, setiap Landleaf atau Airleaf, kita carilah chapter-chapter yang terlemah. Supaya apa? Supaya mereka dibakar lagi oleh kita, sehingga mereka bisa berkembang lagi, dan mereka bisa bermultiplikasi lagi, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Terus apa lagi? Nah, melalui pertemuan-pertemuan yang dirancangkan dalam agenda Airleaf dan Landleaf, seperti member meeting, outreach, nah, para anggota, para member-member yang datang itu diberilah suplai makanan-makanan rohani yang sangat luar biasa. Jadi kunjungan tim ke chapter-chapter di daerah-daerah itu membawa satu atmosfer yang berbeda dari persekutuan biasa, dari member meeting biasa. Karena setiap kita harus punya powerful dalam kita melayaninya. Nah, di dalam kita melayani, kita juga harus betul-betul tidak boleh pakai kekuatan kita. Kita harus betul-betul full. Minta Roh Kudus, kuasai pikiran hati kita supaya kita bisa memberi dampak kepada mereka. Dalam apa? Dalam mereka membangun karakter Kristen yang kuat di dalam dunia kerja mereka. Maksud apa? Memicu roh melayani. Karena ini paling penting. Kalau kita pacu terus roh melayani, saya percaya semua kuasa-kuasa Roh Kudus yang bergerak pada mereka, sehingga terus chapter itu terus bertumbuh. Terus yang terakhir, kita harus bisa saling mendoakan di dalam chapter-chapter itu. Kita doakan satu-satu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, apa yang menjadi tantangan mereka, kita doakan semua. Jadi teman-teman semua, strategi penjangkau jiwa secara kreatif melalui Airleaf dan Landleaf FGB MFI ini mengaktifkan berbagai macam wadah kesaksian yang hidup dan berdampak langsung bagi para pelaku-pelaku bisnis. Jadi acara seperti Airleaf dan Landleaf dinner atau outreach meeting difokuskan, lebih baik kita fokuskan pada pertobatan kita yang nyata hari demi hari. Karena di dalam pertobatan itulah itu yang orang yang belum kenal Tuhan, disitulah dia akan menjadi satu tanya-tanya. Kok dia bisa bertobat? Kok dia bisa dipulihkan? Nah, inilah yang menjadi sebuah jawaban bagi mereka semua. Jadi kita juga harus bisa memberi pendekatan dengan mereka, menjangkau mereka. Karena target utama kita jelas. Kalau kita Landleaf, sudah ada target utama jelas. Kita kembali. Kita memberkati dari chapter 1 dan kita kembali. Minimal juga kita harus bisa membuat satu chapter baru. Karena kita daripada on fire semua. Jadi kalau setiap wilayah, setiap tahun pergi sekali Landleaf, pulang kembali dengan satu chapter baru, wah ini sangat luar biasa dahsyatnya. Jadi tanpa ada komitmen Airleaf dan Landleaf, aktualisasi pertumbuhan jiwa dan penguatan organisasi FGB MFI di pelosok-pelosok pasti
tidak akan maksimal. Jadi saya pikir sangat penting setiap regional mengadakan airlift dan landlift ini. Dan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host Pak Christian. Ya, teman-teman kasih tepuk tangan, kasih love, kasih jempol gitu atas penjelasan yang luar biasa dari Pak Teguat. Jadi ada tujuannya untuk bisa membentuk chapter baru katanya Pak Teguat gitu. Kalau kita ke salah satu daerah, bukan cuman jalan-jalan, bukan cuman kulineran, bukan cuman cari yang enak-enak, tapi kita punya tujuan seperti amanat agung katanya Pak Teguat dari Matius 28. Bro Sandy, dilanjutkan bro. Thank you Bro Chris. Tadi kita sudah menjelaskan, uh, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Tekwat. The reason why, alasan apa, mengapa yang memicu L dan lift itu harus dilakukan. Kenapa? Mungkin kita lihat seperti bahkan salah satu kalau kita melihat sampel land lift yang dilakukan waktu zaman gereja mula-mula, yaitu Paulus sendiri sebagai misionaris yang dia adalah seorang pengusaha. Dia mau pergi ke suatu wilayah, tiba-tiba dia dapat penglihatan dan dia ubah arah trajektorinya, yaitu ke Makedonia. Dan dari situ, kalau kita bilang sekarang di FGB, 3 chapter di wilayah itu. Dan itu menjadi salah satu di dalam perjalanan misionaris Paulus, itu salah satu yang berdampak sangat kuat sekali. Nah, sekarang mungkin Anda dengar ketiga, yaitu dari saksi pertama Bapak Setiadi, saksi kedua Bapak Jance, dan pemateri utama kita Bapak Tekwat, yaitu sebagai RVP Departemen dari Regional Banten, yaitu Pak B. Tekwat tadi mengatakan why must air dan lift. Sekarang kita akan masuk, pasti ada timbul pertanyaan atau ada timbul sesuatu yang Anda pengen, kayaknya ini topik ini belum jelas. Mungkin ada sesuatu yang masih Anda minta, oh ya tambahin sedikit detailnya, apalagi sih yang kurang? Atau mungkin Anda mau bertanya pada para senior lain yang ada di sini. Silakan, kami buka kesempatan untuk question and answer. Ya, silakan Bro Chris, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Iya, Bro Sandy, minggu lalu itu ada pertanyaan yang gantung, mau dijawab sekarang atau gimana, Gue Ayung? Ya, itu ide bagus itu. Kita jawab sekarang aja. Bagaimana Pak Dani Mande, Boleh. Pak Ayung? Ya. Boleh. Mungkin pertanyaannya boleh diulang, Bro Effendi. Bentar aja, supaya jelas. Ini Ya. ini oknumnya yang pertanyaan kemarin belum dijawab ini orangnya. Iya. Silakan. Ya, Pak Ayung kan kemarin bilang minggu depan jawabannya, ya kan? Iya. Jadi ditunggu, saya juga penasaran, udah seminggu saya nunggu ini, ya kan? Jadi pertanyaan begitu, ya kan? Ya, sah-sah saja kalau kita menginjil di luar gitu. Tadi yang disampaikan Bro Sandi itu luar biasa. Di mana kita lihat Paulus kan kemana-mana gitu. Petrus juga begitu kan. Semuanya murid-murid Yesus itu melangkah keluar. Jadi melangkah keluar, tidak stand di tempat gitu. Di mana dilihat yang tidak dapat di situ jiwa-jiwa, ya mungkin dia akan hadir gitu kan. Atau mungkin sleeping giant yang lemah gitu. Jadi yang kemarin saya sampaikan tuh begitu. Bagaimana kalau suatu regional di dalamnya itu rapuh, sedangkan Kopassusnya itu malahan keluar gitu. Ya, itu mungkin pertanyaan saya yang paling gampang. Ya, silakan dijawab Pak. Oke. Jadi gini ya. Ini malam hari ini saya bekali sesuai dengan guideline atau petunjuk daripada Super ALS dan juga manualnya Full Gospel tentang airlift and landlift. Kalau kita keluar satu daerah dengan pesawat, itu namanya airlift. Tapi kalau kita keluar satu daerah dengan kota kecamatan, kota kabupaten yang lain ya,
atau kota ya, umpama dari Jateng ke Jatim atau sebaliknya Jatim ke Jateng, itu namanya land lift. Nah, ada satu yang nggak familiar ditulis, itu namanya city lift. Nah, di dalam kota ini chapter-chapter ini boleh ngadakan berkunjungan. Ngelihat kalau sekarang apa namanya chapter Mama ya Kelapa Gading ya ke mana ke Sunter. Nah, Sunter ini lagi suam, lagi kenapa punya masalah atau apa, nah, bisa dikunjungi. Ya, tentu dengan apa hubungan dulu, ya komunikasi dulu yang baik. Oke, Effendi. Nah, airlift dan landlift ini tadi secara global full gospel itu Matius yang tadi disampaikan oleh Bro Tekwa tadi, Matius apa 28 itu tadi, amanat agung. Tetapi untuk airlift dan landlift ini ada di Matius 10, ada di Markus 6. Tuhan mengutus berdua-dua, Tuhan mengutus. Nah, itu perjalanannya ya ke apa namanya. Jadi sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan polanya Tuhan Yesus, itu strateginya ya. Saya ulangin ya. Full gospel ini secara general, secara overall, secara keseluruhannya, kita ini adalah missionary. Kita ini penginjil. Kita ini apa namanya membawa amanat agung. Nah, tetapi di chapter ini kalau sudah bertumbuh, sehat, mulai gemuk, mulai kuat. Nah, chapter ini mulai RD-nya melirik kota mana yang belum ada chapter. Nah, ya. Atau nanti dari RD-nya ngomong ke field rep-nya, ayo bro, kita atur strategi ya, kita datengin kota ini. Ini kota ini belum ada chapter. Ya kita kunjungin, datengin. Mama kalau Banten mau ngunjungin apa namanya yang ada kota apa itu yang belum ada chapter itu. Nah, itu menjadi target itu. Ya. Tapi memang harus chapter di regionalnya sendiri harus kuat, harus ada orang-orang yang betul-betul tahu. Jadi kalau mau melahirkan satu chapter, nah ini saya garis bawahi lagi ya, teman-teman penting ya. Jangan pernah berkata buka chapter. Itu nanti konotasinya kurang tepat, bukan spirit, bukan rohani. Itu dagang. Kayak orang buka cabang itu ya. Indomaret nanti buka lagi di toko apa. Ayo kita buka. Tapi kalau chapter itu melahirkan. Why? Kenapa? Karena Tuhan ini selalu mengaitkan apa-apa itu dengan tentang family. Makanya kita memanggil Tuhan itu Allah Bapak dan anak. Yang agama yang lain nggak ada, nggak bisa. Cuman satu-satunya kekristenan itu menandakan, membuktikan bahwa Bapak itu rindu fellowship, rindu kongko-kongko yang sudah putus karena dosa Adam awal itu loh. Nah itu makanya kenapa Tuhan itu rindu untuk apa ciptaannya ini, kita ini manusia yang cipta sepeta segambar ini kembali bersekutu. Makanya dia buat perjanjian. Ya, lewat perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, di komitmennya Bapak itu. Nah, satu-satunya itu sangat hubungan intimasi. Ya. Ya teman-teman, ingat ya. Jadi bukan kita ini seperti kayak agama itu kan, waduh, udah kayak taeong ya. Jadi Tuhan digambarkan kayak Kiam Loong, kayak kayak waduh yang kejam, yang begitu main hukum dan sebagainya. Kita enggak, Bapak kita ini. Nah makanya kita ini dengan chapter yang akan melahirkan itu ada ikatan batin, Effendi. Makanya kalau mamanya strong, dia akan melahirkan lagi. Nah, waktu mamanya melahirkan lagi,
pasti anaknya dirawat karena ada ikatan batin. Nggak mungkin dilepas. Nah, kalau buka, ya datengin satu kota atau dateng satu negara, terus habis itu nggak dirawat, itu namanya buka chapter. Tapi yang namanya full gospel itu melahirkan, itu ada pay attention, ada sacrifice, ada kasih yang pengen melihat nanti chapter itu bertumbuh menjadi sehat. Ada chapternya ya dibekali, diajarin, di training, dilatih. Itu bukan dikhotbahi. Mungkin dia udah di gereja khotbah. Nah, kita datengin, disentuh ya. Kalau perlu kita support dia, ayo buat acara apa. Nah, kita coba dengan tim kita ya, datengin, kita buat acara outreach itu kayak apa. Dia bisa lihat, ayo coba sekarang ditarget. Dia bikin namanya apa. Nah, yang kedua, Effendi dan juga teman-teman, kalau kita melahirkan chapter, musuh kita ini nggak suka. Coba lihat ya, coba ingat. Pada waktu Yesus lahir, ya, itu coba lihatin, mau dibunuh kan sama Firaun. Nah, pokoknya kalau ada kata melahirkan, itu nggak. Kalau buka, setan seneng. Silakan buka sebanyak-banyaknya. Bukalah. Nanti buka di Bitung, nanti buka di mana, lihatin. Habis itu buka, seremonial, foto-foto. Wah, tepuk tangan, saudara. 3 bulan mati. Ini is not full gospel. Full gospel ini, waduh, gak main-main. Kita ini betul-betul bukan cuman Kopassus, Effendi. Ya, kita ini tentara Allah yang membawa damai, tentara Allah yang membawa kegerakan, yang membawa kehidupan. Jangan lupa ya, membawa kehidupan manusia yang mau mati di daerah, yang udah tergeletak, mereka yang terbelenggu, dibebaskan. Ada kehidupan Allah, ada kehidupan ilahi. Ada kodrat ilahi yang mau mati semua itu dibangkitkan kembali, diingatkan lewat pelayanan kita, kesaksian kita. Nah itu Effendi. Ya, jadi harus kuat dulu memang, betul. Ya. Nah, kalau kita kuat, ada orang-orang yang betul dan punya hati, doa paling penting. Sebelum berangkat tadi Bro Tekwat ngomong itu betul sekali, doa. Tetapi jangan lupa, datang di daerah itu doa keliling, patahkan dulu orang kuatnya di kota itu. Nah, ya jangan main ujuk-ujuk, enggak. Kita betul-betul atur strategi the kingdom of God ini betul-betul nyata orang-orang. Nah, itu baru kita punya hati betul-betul all out supaya chapter ya nanti lain kali datang lagi Purwokerto itu dikelilingin. Datang mama pertemuannya agak pagian, kita kelilingin. Kalau perlu ngajak sama siapa namanya pengurusnya sana, ya ayo Pak, diajak keliling supaya dia ikut. Saya pernah Cirebon itu kan sulit setengah mati. Terus saya sengaja nginep 2 malam. Saya bilang sama pengurus waktu itu namanya sekretarisnya atau siapa itu. Namanya Tekno atau siapa. Nah, terus saya bilang, dia juga merangkap RD. Kan waktu itu RP-nya si siapa namanya, yang toko emas itu. Saya bilang, ini di dalam roh saya, ini Cirebon ini, kita nggak bisa loh mendirikan ini, termasuk Pekalongan. Saya sudah bilang. Ya, mereka percaya, mereka tahu. Tapi nggak ada kekuatan untuk mau kelilingin kota itu. Saya bilang, nah, saya ajarin, saya mau ini seperti kayak waktu saya ajak Banten punya RP Suryana ya sama teman-teman ya. Bro Tekwat juga ikut kan, nggak tahu ikut apa enggak ya waktu itu ke Cilegon. Saya kelilingin. Nah, di situ ada tugu itu, ada prasasti. Saya kelilingin, saya patahkan. Ya puji Tuhan sekarang teman-teman Cilegon sudah mulai ada ini perintisan. Nah itu. Nah, tahu nggak yang di Cirebon ngomong begini, yang namanya si Tekno ini. Pak Yung nggak tahu, Pak Yung bukan orang Cirebon. Pak Yung, satu-satunya kota ini, Pak,
Di Jawa, Pulau Jawa, Cirebon ini kesultanannya kuat sekali, Pak. Waduh, kalau orang sudah takut, saya nggak neruskan, udah percuma. Saya tidak ngomong, saya tutup mulut, ya sudah, saya lebih baik saya cancel, yang 1 malam saya besok langsung pulang. Waduh, jadi makanya banyak orang ini percaya Tuhan sebetulnya nggak terlalu percaya Tuhan, nggak percaya kuasa Tuhan. Nggak ada di dunia ini, sudah iblis itu sudah kuasa kegelapan yang kayak apapun sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Yang ada itu cuma tipu dayanya. Nah, tipu dayanya itu bukan menakutkan, membahayakan, karena manusia kita ini masih mengenakan daging, masih mengenakan manusia. Daging ini gampang ini ya, gampang tipu daya. Kasih kesombongan sedikit, kasih sukses sedikit, kasih udah. Kepalanya naik ke atas, Effendi. Udah nggak nganggap orang kecil, udah nggak ini. Waduh, apalagi kasih jabatan. Nggak tahu P apa, nggak tahu nanti. Coba pasti. Nah, itu iblis tahu itu. Nah, itu apa, kita harus betul-betul ya teman-teman, kalau kita harus memiliki hati lemah lembut, rendah hati kayak Kristus. Kita harus betul-betul submit sama Dia. Nah, bahwa itu memang perintahnya Tuhan untuk Adib supaya setiap kota itu ada chapter, ada orang-orang layman, orang pengusaha-pengusaha yang berdiri standing in the on the rock, berdiri di atas batu karang, yang panjinya ditegakkan yaitu love. Nah, melayani dengan kasih, dengan kuasa, dengan kasih, dengan kuasa, dengan Holy Spirit, dengan love, dengan kuasa, pasti akan terjadi lawatan Tuhan. Nangkep, Effendi? Bisa jawab? Ya, agak panjang karena ini memang nggak gampang. Saya mesti jelaskan betul supaya teman-teman yang hadir jangan keliru lagi ya. Kita nggak boleh asal-asalan. Orang yang melakukan apa aja di dunia ini asal-asalan, hasilnya tidak bagus. Apalagi spiritual. Spiritual itu kalau kita dagang, kita coba asal-asalan, kita nggak tekun, nggak ini. Ada musuhnya, pesaing kita, betul nggak? Nah, sama juga ini spiritual. Iblis nggak senang, dia seperti singa mengomong. Dia nggak pengen dia pasti menghalangi dengan kekuatannya, dengan tipu dayanya untuk supaya kita dibikin malas, dibikin kita suam-suam, dibikin kita berantem sendiri supaya nggak keluar zona. Nah, ya itu yang sekarang banyak terjadi di chapter yang loyal, stagnan, lesu, letih. Ya, Pak Vincent ngomong ada 5 apa itu? Letih, loso, loyal, letih. Nah, ayo teman-teman ya. Nah, Land Live ini tadi dengan 2 kesaksian tadi Pak Setiadi sama Yance ini. Lihat, mereka begitu setelah melayani. Mereka melihat bagaimana penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, demonstrasi bagaimana doa, hujan bisa berhenti. Lihat, semangatnya bukan main. Betul nggak, Effendi? Nah, itu pulang, jadi yang tamunya datang, ya bersama dengan Pak Denny tadi ini. Pulang itu membawa api. Mereka dibakar, yang di mana Purwokerto sama Pekalongan. Nah, ini juga dibakar. Tapi harus berkelanjutan. Nah, dimonitor terus. Gimana berkelanjutan sampai ini anak chapter ini betul-betul bertumbuh. Nah, kalau kita nggak melahirkan dari chapter itu, nah kita mesti kontak dengan siapa? Chapter itu lahir dari siapa? Nah, kalau mama dari Semarang, nah Semarang ini yang perlu dikasih amunisi, dikasih vitamin, dikasih suntikan hormon yang tinggi. Supaya dia bisa kembali punya hati mengasihi untuk Pekalongan. Kan harusnya lebih dekat Semarang kayaknya dulu siapa? Mungkin bersama dengan Jakarta. Nah, Jakarta siapa? Chapter mana? Nah, itu ya, jadi sebetulnya bukan dari Nasional Eril Blandi, Pak Denny Mande. Dia hanya membuat program bagaimana keadaannya nasional ini, regional mana yang betul-betul sedang drop, sedang
merah rapotnya. Nah, kenapa? Nah, itu coba diprioritaskan. Nah, ya, nangkap ya, teman-teman. Effendi, bisa? Ya Udah Pak, yakin? tadi yang di Matius 10 dan Markus 6 itu lebih tepatnya di sebelah mana Pak ya? 7, ayat 7. Matius 10? Iya, Matius 10 ayat 7. Markus 6 ayat 7 juga. Oh ya, oke. Ya, nanti baca itu Pak, waktu Yesus mengutus mereka murid-murid. Ada yang 70 murid, ada yang 12 murid, diutus sama Tuhan. Ya, berdiri. Oke, Christian. Ya, Bro Effendi kayaknya udah terjawab. Ya udah nggak nanya lagi. Tapi di kolom chat sepertinya ada pertanyaan. Paru bisa dibaca, Pak. Apa ya pertanyaan dari Pak Nathanael? Atau Pak Nathanael bisa open open mic aja langsung nanya Pak Nathanael dari ANZ. Ya, mungkin Pak Nathanael kendala kali ini. Halo, Ya, ya, silakan Pak. ya mau menanyakan apakah yang disebut melahirkan itu sama dengan kalau di gereja di sini eh, satu planting church itu jadi planting chapter. Memang di sini istilah planting chapter itu tetap diawasi. Jadi misalnya ada satu daerah yang belum eh, ada gereja gitu, terus mereka datang di situ, terus ada hamba Tuhan di situ, terus menggerakkan di situ, terus terbentuk satu gereja, tapi terus nanti diawasi, datang kunjungan, dan itu istilah dari gereja. Saya kan dari di sini di Australia ini istilahnya tuh planting gitu, kayak nanam gitu, tapi tetap akan ada kunjungan. Pastor kami di sini seperti itu, ada seperti itu. Apakah itu sama ya disebut melahirkan? Yes, yes, Nathanael, Bro Ya, Nathanael. Itu ya. namanya church planting. Ya, church planting gitu. Sama ya, Pak? Iya, iya. Ah, Jadi oke. church planting, jadi nanamkan apa namanya itu, nanamkan kayak orang menanamkan pohon, nanti dirawat, dia Oh, kemudian kemudian diokulasi, kemudian ya. atau di stake ya, apa, mulai bertumbuh banyak. Nah, itu butuh Dirawat ya. perawatan, ya, Betul. butuh atensi, butuh perawatan, butuh sacrifice, betul-betul nggak main-main. Sama full gospel ini, cuman bahasanya aja. Kalau ini melahirkan ini ada faktor historicalnya, karena kita ini tidak di not church, makanya kita nggak ada pakai nama church planting. Betul. Apa kita born ya, melahirkan chapter. Cuma Chapter must be Pastor, born, ada chapter. yang Makanya di dalam kenapa chapter itu ya. kan kecil, anggotanya kan maksimal sekarang kan di anggaran dasar kita kan 7. Dulu Oh, awal-awal kan 10 orang. Supaya apa? oke. Organisasi ini kecil, lincah, gerak. Karena full gospel itu not church. Kita ini church, para church. Ya, makanya full gospel ini kan harus lincah, gerak. Kita orang awam ini harus terjadi kegerakan di mana-mana. Nah, kalau terlalu besar, nanti akibatnya pasti terjadi separation, ada terjadi ini. Karena memang begitu, kita seperti ini sel group, nangkep ya, Oke. Nathanael. Iya, Nah, sel itu kalau diputus, dia justru lahir, dia makin berkembang, makin banyak sel. Tapi tetap nanti ada kembali ke induknya sel itu kan. Nah, ya, jadi jangan coba-coba ini kita mau memecah. Karena makanya kita kalau 10 orang ini di full gospel di chapter ini dia solid, kuat, berdoa seperti Kisah Rasul 2 ayat 43 45 itu gereja mula-mula, itu full gospel itu sebetulnya.
Nah, itu mereka itu memecahkan roti, mereka berdoa tiap hari, every day. Nah, kita ketemu di mana kita bicara sasaran targetnya siapa yang kita doanya. Kemudian setiap meeting kita doa. Setelah itu kita nyampaikan sharing kesaksian, belajar kesaksian ini. Kemudian belajar bagaimana kita penginjilan, bagaimana pendekatan dengan sentuhan penginjilan, bagaimana kita doakan orang kalau rumah sakit. Nah, semuanya ada, Bro Nathan ya Nathanael. Semuanya ada, dipersiapkan. Jadi nggak bisa main lepas-lepas gitu. Oke. Ya, oke. Ko Ayung kayaknya sudah menjawab. Sudah menjawab Pak Nathanael? Ko Ayung, ada satu lagi. Kan kalau di gereja itu ada namanya pilar kan. Ada yang sebagai apostol, ada yang sebagai nabi, ada yang sebagai pastor. Nah, itu jawatan-jawatan itu. Nah, yang menanam, yang bersifat planting church itu adalah yang apostol, yang rasul. Nah, kan kalau saya lihat ini ada perbedaan. Kalau di full gospel ini kelihatannya semua bisa harus ikut yang dua-dua itu. Jadi tidak ada perbedaan dalam hal jawatan itu. Kalau church itu kan memang dia sudah ada satu kekuatan, terus dia ada misi-misi ada empat apa lima itu pilar, dan pilar yang namanya rasul itulah yang planting church. Kalau di sini full gospel kelihatannya ini adalah sifatnya karena para church, dia jadi mungkin 4 jawatan atau 5 jawatan itu mungkin udah jadi satu semua, jadi semua bergerak sama-sama gitu ya. Iya, 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 Jadi ada beda iya, di situ iya, kelihatannya. unik, iya unik karena Unik. kita ini betul Nathanael. Kita ini unik sekali, tetapi kita ini ketemu orang, ketemu ngajak orang atau apa itu, cuman dengan very simple, itu BBM. Dengan kita bagikan majalah suara, kalau kita nggak ada tempo, nggak ada waktu, orang sama-sama buru-buru, ya waktu ngomong kenalan, langsung kasih majalah suara. Makanya disebut silent testimony. Kemudian kalau kita waktunya banyak, kita cuman testimoni sama orang. Begitu orang yang tersentuh, we pray for him, we pray for her. Itu. Jadi kita sangat praktikal dan kita sangat sederhana, tapi itu sangat powerful. Why? Karena testimoni tidak bisa dibantah. Betul. Nah, contoh begini, kalau waktu kita ketemu seseorang, orang yang sudah mulai kita tanya, ya paling menyentuh, yang paling bisa kita menyambung ya pembicaraan itu kalau kita masuk kepada ranah keluarga, pekerjaan, bisnis. Itu semua orang oke. Nangkep ya. Jadi pada waktu kita tanya kalau kira-kira seusia Nathanael gitu ngomong, Pak, mau kemana? Biasa kan gini ya. Sudah keluarga, anaknya berapa? Oh ya. Terus bagaimana? Nah, di situ pada waktu kemana anaknya? Nah, pasti ada waktu ada something wrong dia tanya. Nah, kita jawab, sama Pak, saya juga, anak saya pernah ngalami sakit ini. Tapi saya bersyukur Pak, saya ketemu seorang pribadi yang luar biasa. Dan waktu itu Pak, saya juga sebetulnya nggak percaya, tapi akhirnya saya percaya, iman saya berdoa Pak. Nah, siapa pribadi itu? Namanya Yesus Pak. Kalau Yesus bisa menyembuhkan anak saya, juga bisa menyembuhkan anak Bapak sekarang. Boleh nggak saya berdoa Pak? Wah, dia pasti very touch, sangat disentuh. Juga demikian juga pekerjaan. Sama Pak, saya juga pernah ngalamin. Saya pernah bangkrut, saya pernah ngalamin. Jadi testimoni kita ini makanya kita bawa yang setelah kita dipulihkan untuk apa? Nyatakan kemuliaan Tuhan lewat ketemu orang-orang yang ngalami seperti kita. Nathanael. Wah, itu very touching. Ya, itu makanya penginjilan paling tepat itu yang kayak begini, man to man ini. Makanya full gospel itu man to man. Ya. Ya. Iya, powerful. Ya. Iya. Oke. Thank you banget. Ya. Oke, Christian. Ya, Ko Ayung. Thank you jawabannya, Pak Nathanael. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa tajam sekali.
Koyong, jadi yang berangkat ke Landlift itu siapa ya Koyong? Semua orang bisa Koyong kalau gitu Koyong. Atau siapa sebenarnya yang masih berangkat gitu Koyong? Apakah semua member atau PC atau siapa yang masih Oh, berangkat? udah. Nah, gini, Landlift ini kan untuk dipersiapkan untuk melahirkan chapter kan, Ya, Bro Chris. ya. Oke, tadi kita udah sepakat semua ya untuk melahirkan chapter di luar kota ya, yang berdekatan dulu. Nah, makanya tergantung kekuatan kita. Kalau pasukan kita ini atau dari member kita nih regional kita gemuk, bisa dibagi. Ya, nangkep ya. Nah, contoh aja Surabaya nih, ya Jatim 1 Mama kuat ya atau Jatim 3. Makanya dia banyak menyerbu kota-kota mulai dari Mojokerto, Jombang, Nganjuk ya, kemudian Kediri, Pare dan terakhir Tulungagung. Nah, ini nanti mau garap Blitar sama dengan ini. Yang kurang pasukan ini kurang kuat dikasih mana Pasuruan, Malang. Nangkep ya. Nah, itu. Nah, itu lagi kesepakatan dan melihat kekuatannya peta daripada regionalnya masing-masing. Oke, nangkep ya, teman-teman. Nah, siapa yang berangkat? Pertama, difokuskan kepada yang sudah biasa melakukan airlift landlift, dipersiapkan sekarang harus tahu pemetaan baik itu kotanya maupun terutama chapternya. Kalau chapternya umpama sudah bagus, cuman perlu dipoles apa, ya. Nah, itu nanti dia bawakan apa. Jangan terus-terusan datang kayak orang khotbah, sharing-sharing, nggak ada tujuannya, nggak ada fokusnya apa. Nah, makanya harus prepare well. Makanya pentingnya airlift dan landlift itu harus yang melahirkan ini harus menjadi mentor dan mentoring, ya, memonitor, mentor sama monitor. Mentor ini berkaitan dengan bapak, membapai tempat yang dilahirkan, kemudian harus dimonitor, nggak bisa dilepas karena seorang ayah atau seorang ibu kalau anaknya ini sakit, anaknya lagi nggak enak badannya atau apa, pasti dia care banget. Nah, itu makanya dimonitor, anaknya kan diperhatikan betul. Nah, ini ya coba ini, nah mesti diwejangin, dikasih nasihat, diomongin terus sampai anak itu jadi kebal, jadi sehat, menjadi kuat, jadi imunitasnya kuat. Sebetulnya polanya sama dengan kalau kita kepada chapter. Nah, makanya siapa yang pertanyaannya yang berangkat? Kita di regional ini harus betul-betul cari orang yang akan dikader itu siapa. Untuk landlift maupun airlift itu sebagai tempat untuk kita learning by doing. Jadi di Super ALS ini di bukunya Demos Manual itu paling banyak kata-kata yaitu learning by doing. Persis kayak Tuhan Yesus ngajak murid-murid. Yesus menyembuhkan oleh murid yang lihat. Nah, kemudian disuruh Tuhan berangkat lagi lakukan yang sama. Makanya terus kemudian ada muridnya yang pulang. Tuhan, aku melakukan kayak gini loh Tuhan. Tapi kok setan ini nggak lari Tuhan. Karena kamu kurang punya iman, Tuhan bilang gitu kan. Nah, dari ini pola ini sangat biblical, Chris. Sangat alkitabiah. Jadi orang-orang yang mau dijadikan murid, yang mau dijadikan presiden chapter, dia wakil kan. Nah, wakilnya kelihatan potensi supaya dia betul-betul tahu warna full gospel, pelayanan full gospel, bagaimana testimoni, bagaimana kita doakan orang yang bukan, bagaimana kita waktu melayani di outreach meeting, di member meeting kayak apa. Dia melihat semua itu. Nah, dia pulang, udah dipersiapkan. Nangkap ya, Chris? Nah, yang jelas pasti RD, field trap, nah itu bisa bergandengan. Paling efektif ya, paling bagus itu 4 orang sampai 6 orang. Ya, jangan sampai 10 lebih bagus ya. Lebih bagus sekarang 4 orang berangkat ke Kediri. 4 orang lagi ke ke Nganjuk. Yang 4 orang lagi di Tulungagung. Nah, sangat efektif sehingga efisien, efektif. Hasilnya nanti luar biasa. Tapi kalau rombongan 12 orang datang satu kota,
terus nanti kota yang lain. Itu juga orangnya juga kadang-kadang capek loh. Orang di kota itu kalau didatangi banyak orang, dia karena sungkan, ya karena dia ini ya dia diam aja, tapi nanti dalam hatinya pasti gerundel. Ini tamu yang nggak diundang tapi ngerusoni. Kayaknya senang tapi sebetulnya enggak, nanti ngomel itu. Ya, kecuali kalau mereka ngundang, tapi jarang saya ketemu. Mereka lebih senang yang membawa orang yang ngerti betul-betul apa yang mesti disampaikan di sana. Itu yang paling penting. Tujuannya untuk apa? Membangkitkan anak ini, ya, supaya dia mandiri. Bagaimana anak ini mengerti warna pelayanannya full gospel itu di kota ini. Bagaimana menjangkau, bagaimana ini. Nah, itu mesti berurutan sampai mereka betul-betul dewasa, mantap berjuang sendiri sehingga nanti juga ditarget. Nah, bapaknya target lagi nanti. Nah, ya, mama ini nih ngomong ya, nanti kamu kota ini ya. Nah, sudah dikasih visi. Nanti kamu melahirkan ya, chapter ini di Blitar. Iya, Pak, siap. Ayo teman-teman. Nah, mulai diajarin bagaimana doa, pemetaan doa peperangan. Nah, dikelilingin berapa kali pertemuan. Nah, mulai cari key personnya siapa. Nah, itu dipersiapkan semua, Chris. Ya, nah itu kan nggak boleh semua orang ikut kan. Nah, artinya orang yang potensi mau dijadikan siap menjadi leader. Nah, karena apa? Karena jujur ya, satu-satunya wadah yang di full gospel ini yang pemuritan yang berhasil, orang yang dulunya ogah-ogahan, yang malas-malesan, begitu diajak land lift, apalagi airlift, 2 hari, 3 hari, nginep, tidur sekamar, sharing sama-sama, waktunya panjang, saling mendoakan. Nah, itulah kekuatannya full gospel. Fellowship-nya itu kuat, makin akrab. Tapi jangan datang sama-sama suka duren, tiga-tiganya datang di kota itu nyarinya duren, terus ngomongnya soal duren, dari A sampai Z-nya duren. Waduh, itu enggak. Aduh, enggak. Nanti diskusinya duren, mulai duren apa, Mosan King sampai ke Blackthorn sampai yang sampai apal ini, tapi firmannya enggak ada kosong. Wah, itu keliru, itu mesti ditegur itu sama Pak Denny Mandi nanti. Sama RP-nya ya. Oke ya, Chris. Jelas? Iya, Kurang ya? iya, Kurang. iya, Koyong, jelas, Koyong, jelas. Jadi, tapi kalau misalnya Koyong tadi bilang, kalau kita bikin outreach atau tim yang berangkat ini bukan khotbah, bukan apa, terus isinya apa, Koyong? Apakah isinya TNT atau gimana, Koyong? Ini maksudnya, Iya. Karena TNT itu semuanya yang namanya TNT, teaching sama training. Kita teaching, training doa. Kita teaching, training pelayanan penjara. Kita teaching, training pelayanan rumah sakit. Ya, semua yang pelayanan kita itu kita teaching, training mereka. Supaya mereka nanti tergugah. Chris, bagaimana yang namanya member meeting itu kayak apa? Rekrutmennya apa? Kamu punya teman siapa yang ini? Ya, siapa yang mesti dia yang pertama yang jadi ini? Misinya pertama apa? Orang luar siapa? Kamu punya kan teman-teman ini. Nah, itu kemudian dimotivasi mereka, diarahkan. Ayo kamu nanti besok ada pertemuannya kita kan dibikin outreach. Ayo sekarang kamu datengin orang itu. Doakan, bikin hit list. Nah, jauh-jauh hari dibikin hit list, Chris. Nanti begitu mau pertemuan, datengin. Nah, bersama dengan kita datengin. Kalau 2 orang datang ke rumah orang itu, pasti sungkan dibawa pertemuan. Nah, di situ baru. Jadi kita harus proaktif, Chris. Ya, teman-teman. Proaktif. Untuk ngajarin ini. Termasuk caranya majalah suara. Ditanyain nanti. Majalah suara kalau sudah ini dipraktekkan mereka. Nanti next time datang lagi dilihat. Kalau masih numpuk, ini keliru. Diajak datang ke mall di kota itu. Datengin nanti begitu ada toko kita ajak ngomong, ngajarin nanti nunjukkan. Kayak tempo hari saya di Kelapa Gading. Ya, saya diajak makan bubur sama Pak Ruslan sama Yusa Purnomo. Nah,
Saya lihat majalah Suara yang punya bubur tuh ternyata membernya Kelapa Gading, salah satu chapter. Loh, saya bilang kenapa, Pak? Ya, ya enggak tahu, saya cuma suruh beli katanya. Loh kan nggak dibagi. Waduh, bagi ke siapa? Loh, ini kan keliru. Terus dia, nah itu kan ada orang makan. Saya kasih contoh. Saya bawa majalah Suara, saya datang. Selamat malam, Mbak. Nah, dia lagi makan. Nah, saya ajarin, saya tunjukkan, saya demonstrasikan. Nah, terus orangnya lihat. Oh, oh gitu. Jadi semua, iya kamu kan punya bargaining kuat. Kamu kan ownernya dari restoran ini. Bubur kamu ini banyak peminatnya. Nah, di situ kamu ajak ngomong, ngobrol. Nah, Pak, ini ada buku yang menginspirasi banyak orang. Banyak orang diberkati lewat kesaksian-kesaksian ini. Nah, orang itu kepengen kan. Makanya tergantung kita cara ngomongnya, Chris. Kita ajarin member-member kita, calon-calon leader kita. Jadi intinya pembelajaran semua ini untuk apa? Mereka itu siap menjadi leader yang akan diutus ya di marketplace. Karena tantangannya nggak gampang. Ya, kita ngadepin anti-Kris, kita ngadepin macam-macam demit-demit itu kan. Oke. Ya, oke, Pak Yung. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, satu pertanyaan terakhir. Ada Pak Sandy, Pak Aruf. Ya, mungkin tadi masalah jumlah ya. Jadi masih agak rancu. Apakah masalah jumlah ini juga mengurangi nilai? Ya, karena jujur teman-teman dari DKJ5 ini mau berangkat land lift dan yang sudah daftar sudah 11 orang. Wish. Iya, jadi Mau kemana itu, Bro? Mau ke daerah Lampung, ke Lampung. Lampung. Ya, ke Lampung. Jadi memang masih agak rancu kalau saya bilang kita bagaimana caranya supaya ya mungkin tadi Pak Yung sempat ngomong bagi-bagi. 4 orang di sini 4. Tapi setahu saya mereka agak enggan kalau pisah-pisah. Biasanya seperti itu. Wah, jadinya saya mau daftar jadi enggak lagi nih, Bro. Udah 11 orang sih, Bro. Harus ada leadernya. Apa, Bro Aro, harus ada leadernya. Saya dulu sampai sekarang, kalau saya land lift, saya diundang bicara. Saya ngelihat ini ada yang lagi rohaninya kering, lagi loyo leader ini. Saya ajak. Begitu pulang land lift, pulang airlift, semangat lagi. Nah itu terus saya monitor. Saya follow up terus. Biasanya karena di dalam perjalanan itu dia ini, nah, itu yang namanya kita mentoring, kita learning by doing dia. Nanti saya kasih dia tugas. Nanti kamu testimoni ya, bagaimana kamu alami keterpurukan, kamu punya masalah atau apa. Nah itu karena ini yang ini udah posisi leader ya, Aru. Karena kita kan nggak menentu kan, banyak leader yang juga loh, apa punya problem loh, apalagi waktu COVID. Itu COVID itu nggak peduli RP, RVP, RDP, semua apa namanya kena COVID. Nah itu butuh sentuhan, butuh perhatian kita sama sebagai tubuh Kristus ya, sebagai sesama member, mengasihi mereka dengan doa, datengin pasti nggak nolak. Nah apalagi kalau diajak land lift, ya. Nah, jadi harus ada yang mimpin. Harus ada mimpin. Nah, nanti kemudian dijadwal acaranya apa, harus betul-betul jelas. Ya, kalau bisa nanti kan kemarin saya senang dengar Pak Denny Mande akan buat nanti dengan Pak Frans apa namanya formulirnya, formnya nanti kalau dari nasional kasih contoh dulu nanti yang berangkat ini siapa nyampaikan apa ya. Nah, supaya nanti kunjungan berikutnya orang yang ini bisa nyampaikan yang lain, jangan jadi nggak tumpang tindih, nggak overlapping. Nah, jadi bisa berkelanjutan, berkesinambungan terus. Itu yang namanya kita akhirnya semangat mereka nanti, ya menyemangatin bangkit kembali chapternya yang sedang sekarang ini kan kayaknya nggak ada yang melahirkan, tinggal bagaimana chapter-chapter ini
bisa hidup lagi, bisa bangkit lagi. Nah, ini butuh tim yang betul-betul memahami betul keadaan ini harus dibekali apa, ya. Oke, Bro Aru. Ya, oke Ko Ayung, oke. Ya mungkin teman-teman, ya timing kita sih untuk Q&A ini udah habis ya. Ya, silakan Bro Chris, bagaimana? Ya, kayaknya udah habis. Koyung untuk minggu depan kita masih tetap bahas ini kok early Ya, relief ya. ya, ya. Ya, Itu mungkin ada terakhir. satu tambahan dari Pak Denny kalau ada. Ya, silakan Pak Denny. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, Pak Ayung. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ayung sudah cukup lengkap. Ya. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana airlift itu memang tujuan kita yang utama adalah melaksanakan amanat agung. Tetapi bukan hanya sekedar kita program untuk pergi satu tempat, ya. Tapi ini memang adalah suatu hal yang khusus spesial karena itu kita harus lakukan dengan kasih dan kuasa Tuhan. Karena tanpa kasih dan kalau kita tidak punya kasih Tuhan dan kuasa dan urapan Tuhan, itu tidak ada dampaknya, ya. Dan itu yang penting adalah setiap kita airlift itu kita perlu persiapkan, ya, persiapkan dengan baik itu kita buat panitia, baik bicara tentang keuangannya, dan kemudian yang paling penting adalah setelah itu evaluasi, karena banyak kelemahan yang saya lihat evaluasi dan follow up-nya itu sangat banyak kunjungan itu hanya sia-sia. Begitu kita datang ke sana memang on fire, tapi begitu selesai ya melempem lagi. Oleh karena itu perlu tindak lanjutnya. Mungkin kalau kita di nasional ini saya banyak mengajak regional untuk ikut dalam program nasional supaya dengan tujuan nanti regional-regional yang kuat ini yang meneruskan, ya, dan chapter-chapter yang diserahkan untuk memfollow up. Ini penting sekali karena airlift itu kalau tanpa kita buat suatu perencanaan dan evaluasi dan follow up itu akan sia-sia, itu akan buang-buang duit kita. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana kesinambungan dari airlift ini dengan sasarannya adalah menyemangati chapter-chapter dan juga ada pertumbuhan dan juga kemudian ada jiwa-jiwa baru yang kita menangkan. Jadi itu mungkin nanti kita lanjutkan minggu depan bisa kita diskusikan lagi. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, thank you. Jadi katanya Pak Denny Mandi perencanaan, evaluasi, dan monitoring gitu. Itu kata Pak Denny Mandi dan kita akan mendengarkan closing speech yang akan disampaikan oleh Pak John. Selamat Pak John. Ya, Pak Kris, terima kasih. Pak Aro, terima kasih. Dan pemateri kita hari ini Pak Tekwat, begitu juga Pak Setiadi dan Pak Yance. Teman-teman, berarti minggu depan itu harus diundang ya, seluruh RDD dan RDDD Airlift dan Landlift ya, supaya mengena gitu, mengena. Oke, jadi teman-teman, tujuan diadakannya bincang-bincang level up adalah supaya kita terus dipertajam dan menyadarkan bahwa fungsi-fungsi departemen, termasuklah airlift dan landlift, adalah semua kita harus bisa gitu. Atau setidak-tidaknya kita dilatih untuk itu. Seperti kesaksian tadi, Pak Setiadi menyaksikan bagaimana beliau sebelumnya nggak paham itu apa airlift dan landlift, tapi when dia learning by doing, jadi mengerti. Jadi mengenal lah ya sasaran daripada airlift dan landlift. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini saya pribadi itu sedang dibawa ya kepada kesadaran bahwa kita ini semua kita ini pribadi lepas pribadi adalah murid Kristus. Bukan murid FG BMFI semata-mata,
tapi kita adalah murid. Artinya murid inilah sebenarnya yang diutus tadi, yang berdua-dua. Melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan gitu. Itu adalah murid. Kemarin di Banten saya tegaskan itu kepada teman-teman bahwa Tuhan itu bekerja itu ada polanya, ada cara kerjanya, ada sistemnya. Dia nggak lari dari situ. Dan dia melakukan apapun ke muka bumi ini itu melalui saluran yaitu murid. Nah, jadi FGBMFI termasuklah Airlift dan Landlift itu sebenarnya pengejawantahan daripada fungsi kita atau tugas kita sebagai murid. Karena muridlah yang diutus. Dan pada saat diutus memang mereka learning by doing. Gitu. Nah, sebagai seorang murid teman-teman, ini buat saya dan saya percaya ini juga yang perlu kita suarakan bahwa kita harus belajar. Dan puji Tuhan ya, Bro Denny Mande itu kemarin membagikan ini buku panduan atau pedoman Airlift dan Landlift. Gitu. Artinya belajar, mau membaca. Dan tadi Ko Ayung sampaikan ada di Super ALS sebenarnya. Super ALS itu adalah kependekan dari Advanced Leadership Training ALS System ya, sistem atau apa. Jadi seperti itu teman-teman. Dan lebih sederhana lagi sebenarnya itu ditulis di dalam buku TPI teman-teman tentang go and do. Iya kan? Itu yang kita suarakan kan akhir ini. Go and do. Nah, jadi menyambung apa yang disampaikan tadi Pak Yance juga jelaskan tentang bagaimana melalui Airlift dan Landlift ini bukan sekedar program pelayanan, tapi di mana menjadi wadah di mana Tuhan menopang atau menopang pelayanannya gitu ya. Jadi ya di balik tantangan sering ada terobosan gitu yang terjadi. Jadi memang harus teman-teman, kita mau expose hidup kita sebenarnya melalui pelayanan ini gitu. Saya pribadi rindu teman-teman, dan saya pun melakukan setiap kita dituntut untuk pergi go and do teman-teman. Tadi ditanya tentang fungsi kelima jawatan. Nah, kelima jawatan ini itu ada di dalam diri Yesus semuanya. Betul ya? Dan tahu tidak, saya pernah ngomong nih kepada para leader gitu. Kalau departemen itu diumpamakan dalam tanda petik, Airlift dan Landlift itu adalah rasul sebenarnya. Ya kan, utusan. Ya mirip-mirip lah ya fungsinya ya. Fungsi nih ceritanya nih ya. Lalu teaching and training itu guru. Dan prayer and fasting itu nabi. Oke? Karena dia pendoa. Terus apa lagi? Jawatan itu. Guru, nabi, pengajar, rasul, sama gembala. Gembala murid, itu. Pak, murid. Gembala itu ya tentu itu chapter presiden chapter yang mempunyai pasukan gitu. Jadi sebenarnya fungsi-fungsi itu ada di dalam setiap kita sebenarnya. Jadi nggak ada kelompok teaching and training, Airlift dan Landlift enggak. Tadi jelas sekali Ko Ayung bahwa semua kita harus bisa. Dan untuk itu bisa kita mesti dilatih. Dan ketika dilatih kita harus posisi sebagai murid teman-teman. Dan murid adalah murid Kristus. Jadi thank you Pak Setiadi, jelas sekali, Pak Yance juga bagus, Pak Tekwat tadi luar biasa mewakili Pak Vincent. Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang bertugas. Hari-hari ini teman-teman expose-lah diri kita supaya ada percepatan, ada akselerasi teman-teman. Benar-benar. Dan ini nggak nyaman. Dan kualifikasi menjadi murid itu kan teman-teman sudah tahu ada 3.
tadi saya juga diminta closing remark di penutupan School of the Vision-nya Asia Pasifik di Australia, teman-teman Australia, teman-teman. Ini saya sampaikan kepada mereka bahwa 3 kriteria sebagai murid. Pertama, harus menyangkal diri. Nggak ada lain, nggak ada, hanya itu polanya, teman-teman. Jadi percepatlah, expose-lah diri kita masing-masing untuk masuk kepada rancangan Tuhan yang luar biasa ini. Menyangkal diri paling pertama. Bukan hidup kita. Jadi Ko Ayung tadi sampaikan dan kesaksian sama apa yang disampaikan Bro Denny Mande ini. Begitu juga Airlift dan Landlift. Bukan kuat dan gagah kita, teman-teman. Karena memang kita berhadapan-hadapan dengan peperangan rohania, kan gitu ya. Salah satunya gitu. Jadi menyangkal diri. Lalu yang kedua adalah memikul salib setiap hari. Mesti, teman-teman. Itu kriterianya. Nggak keluar dari situ. Ya kan? Memikul salib setiap hari. Memikul salib itu ya tentu bukan salib ini, salib ini kita, hidup hari-hari kita gitu. Memikul salib, ada yang mesti kita tanggung. Terutama adalah mematikan daging ini, teman-teman. Supaya yang hidup bukan kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita gitu. Dan di dalam Kristus inilah kelima jawatan itu ada. Kemampuan, kompetensi daripada kelima jawatan itu ada di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita, teman-teman. Dialah yang mau hidup bermanifestasi. Nah, ini yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah ikutlah aku. Ikutlah aku di jalan-jalan Via Dolorosa, teman-teman. Nah, jadi itu yang saya tangkap dan teman-teman sudah menyampaikannya masing-masing ada unsur-unsurnya. Terima kasih sekali, teman-teman. Terima kasih juga Ko Ayung yang sudah memberikan kita. Kalau Ko Ayung memang bicara ya itu seperti Nabi, to the point, menusuk, ya kan, mengkoreksi, nggak apa-apa kan, karena kita murid kan gitu ya. Betul, teman-teman, kita ada percepatan kalau fungsi-fungsi itu bekerja di dalam pelayanan kita. Jadi itu yang saya tangkap, saya remark kepada teman-teman semua. Kita harapkan minggu depan kita hadir semua masing-masing kita mengundang departemen-departemen kita. Dan kesadaran akan departemen itu satu, teman-teman, harus ada karena ada kecenderungan ya jalan sendiri-sendiri. Nah, itu yang mau kita juga runtuhkan lah gitu ya, bahwa kita itu satu pelayanan gitu, teman-teman. Gitu. Jadi termasuk Airlift dan Landlift ya kan harus bisa teaching and training, kata Ko Ayung tadi, jelas banget. Jadi balik lagi titip saya Pak Bro Denny Mande, saya selalu ingatkan ya kan, supaya kita satu suara. Jelas banget, go and do itu ada di dalam buku di The Vision Intensified. Go and do itu muncul ketika Demos Sakarian memang hatinya itu memang pergi ke daerah-daerah yang kosong, teman-teman. Ya kan? Dia waktu itu berdoa untuk Asia. Sebelumnya dia pergi ke Eropa, lalu dia mendoakan Asia yang pada masa dia tahun 70-an belum terjamah tuh Asia. Ya kan, Asia Pasifik secara keseluruhan. Tadi saya ngomong ini juga di Asia Pasifik. Jadi kita sudah didoakan. Nah, jadi teman-teman, maksudnya adalah di dalam buku kita itu lengkap banget Pak Denny Mande, Bro Denny Mande. Itulah sampaikan. Nah, jadi waktu dia Demos Sakarian ditaruh Tuhan untuk mengasihi tempat-tempat yang masih orang-orang terbelenggu ada, dan waktu itu dia berbicara Asia, lalu dia berdoa di situ, Tuhan berikanlah kami kuasa karena kenapa orang tidak mau Airlift dan Landlift, karena merasa saya nggak mampu, ya kan gitu ya. Nah ini juga mau kita kita beri kesadaran bahwa pada saat itulah Demos Sakarian berkata begini, teman-teman. Mendengar dari Tuhan, benar-benar mendengar. Dia mendengar gini,
Karena dia meminta kuasa, meminta ini itu, lalu Tuhan bicara kepada dia, Demos, aku sudah memberikan anakku kepadamu. Aku sudah memberikan kamu kuasa. Aku sudah tidak ada lagi di sorga yang bisa kuberikan untuk kamu karena anakku yang tunggal sudah kuberikan kepadamu. Waktu itu dulu saya waktu chapter presiden baca ini teman-teman saya nangis. Benar-benar saya nangis. Ya kan? Karena membaca itu. Sama dengan kita. Kita selalu merasa kurang, selalu merasa inferior sehingga kita tidak tidak bisa all out. Makanya melalui pelajaran-pelajaran di FG BMFI, kita mesti mengekspos apa yang Tuhan telah taruh di dalam kita. Anaknya sudah ada di dalam kita. Kristus maksudnya ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Itulah yang mau hidup, mengambil alih. Jadi itu yang saya dapat teman-teman, menambah sedikit. Terima kasih sekali lagi Bro Setiadi, saudara saya, beliau luar biasa, mengundang saya juga pernah. Pak Yance, Banten, terima kasih Pak Tekwat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Chris dulu, saya kembalikan kepada Pak Chris dan Pak Aro. Ya, thank you Pak John, sudah menambah lagi penjelasan buat kita, dan terima kasih buat Bapak-Bapak yang telah bersaksi, Pak Setiadi, Pak Jan Setanjaya, dan juga pemateri kita Bapak Tekwat. Kita akan mengakhiri pertemuan kita malam ini. Selalu diakhiri dengan ada yang didoakan. Ya, kalau ada yang didoakan silakan. Doakan saya juga teman-teman minggu depan ke Maumere, please doakan ya. Ya, oke, kita akan berdoa. Ya, Pak Petergo silakan. Bro Aru. Ya. Langsung aja, kita kan nama-namanya ada di sini. Kita masing-masing langsung bawa doa teman-teman kita yang ada. Yang mau berangkat siapa? Petergo. Iya, Pak Petergo. Khusus. Gimana Pak? Gua punya foto nggak keluar. Ya, Pak Petergo bawa kita dalam doa penutupan. Kalian doakan Pak John ya. Oke, kita doa ya. Bapak, terima kasih Bapak untuk pagi ini Bapak. Engkau begitu, untuk malam ini Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau masih memberi kami kesempatan Tuhan untuk melayani di FGB Tuhan, terutama dalam Elite dan Live ini Tuhan. Tuhan, kami tahu banyak sekali permasalahan yang harus kita benahi Tuhan, yang harus kita jalankan, harus kita lakukan. Berikan kami hati yang semangat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan di marketplace ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman sekalian di sini yang sudah meluangkan waktu juga Tuhan untuk sore ini, malam ini juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk minggu depan kami bisa bersama-sama lagi, kami bisa membahas satu demi satu Tuhan, biar kami bisa mengerti Tuhan, apa kemauan-Mu Tuhan, kami hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya Tuhan, biar Tuhan Yesus lindungi kami sepanjang malam ini, biar kami mempunyai malam yang tidak nyenyak Tuhan. Besok pagi kami punya tubuh yang sehat dan kami bisa melakukan aktivitas kita masing-masing lagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Thank you. Amin. Thank you semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Memberkati. Bye bye. Thank you. Thank you Baru. Thank you Pak John. Terima kasih. Pak Setiadi, terima kasih. Terima kasih. Ya. Mohon izin lain. Ya, thank you. Oke. Bye-bye. Minggu depan Airlift. Mas, gimana sih polanya? Saya masih minggu depan itu tadi kan kemarin what, sekarang why. Sekarang minggu depan apa? Oh, itu Nggak dia. tahu. Itu Pak Vincent sama Ko Ayung, Pak John yang ini. Iya. Lalu setelah itu mungkin akan lanjut entah TNT, entah GO, entah
QO ya. mungkin, QO dulu kali Pak Jok. Oh iya iya. Ya, QO dulu, habis itu TNT, terus prayer gitu, balik-balik lagi lah. Ya, oke, nanti Ya. kalau TNT kasih tahu ya. Oke, siap. Thank you Pak Thank you. Chris, Pak Sandi, you Oke, are semua thank you the Bro John. best. Pak Aro, Sama. Iya, Pak Edi Pak. Susanto, Batam. Thank you Pak Jarmen. Bye bye. Pak Pak Dani, Dani Mande, thank you Pak. bye Pak semua. Benny. Ya, mari. Bro, ntar kalau belum ada yang itu, you yang mimpin ya untuk doa panitia. Iya, siap. Siap, brother. Soalnya Jam 9 kan? ya Pak Edi, Tuhan berkati. Tadi itu saya udah masuk dari jam berapa tadi saya udah masuk? Jam 6 saya udah Zoom. Terus datang Pak Handoko. Saya bilang, kok udah jam 6:30 kok belum ada orang? Terus dia bilang, kamu coba keluar. Kamu masuk ke Zoom morning prayer. Saya masuk nggak bisa. Terus masuk ke Zoom bincang-bincang level up itu nggak bisa. Akhirnya di teleponnya Ko Ayung. Aha. Iya, mestinya tiap itu dibagi itu dikirim lagi Udah paling kan, nggak ke udah tim dibagi. kita. Saya pikir kan nggak ada berubah. Saya pakai yang di atas yang Bro Chris pernah kirim di itu. Ya udah, kalau gitu ya nggak apa-apa. Tadi kebablasan. Hah? Kebablasan Ko Ayung kalau ngomong selalu lah. Kalau udah duduk lupa berdiri. Sama kok Ayung, Bro John Thompson juga kan tadi panjang, jadi lewat. Iya, Kan panjang. jam 8, udah jam 8. Panjang banget. Kalau saya panjangnya dan lebarnya dan dalamnya. iya. Tadi juga pertanyaan Bro Effendi nggak kejawab. Kalau saya yang bertanya, Tadi saya nggak pasti lengkap. kejar, belum kejawab. Karena Nggak yang lengkap, dia nggak tanya, lengkap. yang dia tanya kan lagi rapuh. Apakah perlu keluar untuk? Nah, itu yang perlu dijelaskan. Sebetulnya harusnya bereskan dulu City yang dibilang dalam City Live itu ya mesti setidaknya sampai lumayan lah, Iya. nggak rapuh lagi, nggak dibilang kuat banget, nggak usah, tapi nggak rapuh lagi gitu. Iya, cuma kalau saya perhatiin Bro, kalau kita nunggu itu sebenarnya ya semua regional mah rapuh. Ada Cuma juga makanya. justru salah satu nilai utama pergi land live, Arlive itu adalah supaya kita dapat artinya gitu loh. Ya, jangan salah. Justru chapter yang kita kunjungin itu dia mungkin kasih kesaksian sesuatu. Jadi di situ kita tahu bahwa ya memang begitu chapter. Kalau udah nyaman chapter, malas kali land live. Udah nggak kejawab. Ya iya aja. Saya bilang kalau saya yang nanya mah sampai terjawab lah. Dia